Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfatul Laili, NIM 1811073, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, pada topik kali ini saya akan membahas mengenai analisis data dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Dr. Haji Agus Maimun, MPD. Selanjutnya, kita akan masuk pada topik pembahasan pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi inti pada pertemuan kali ini, ada beberapa konten yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ialah memahami apa itu analisis data dalam PTK. Kemudian yang kedua ialah kira-kira apa model yang digunakan oleh seorang peneliti dalam analisis data dalam PTK. Yang ketiga, kira-kira apa saja teknik yang digunakan oleh peneliti dalam proses analisis data dalam PTK. Yang terakhir, nanti kita akan gambarkan sedikit ilustrasi mengenai proses analisis data dari awal hingga akhir dalam PTK. Oke, yang pertama mengenai apa itu analisis data dalam PTK. Jadi, analisis data dalam PTK merupakan suatu usaha maupun upaya untuk mengolah, menyusun, mengorganisasikan data yang telah didapatkan pada saat penelitian yang bertujuan agar data tersebut dapat dipahami maupun diartikan dengan baik oleh peneliti. Oke teman-teman, data yang telah kita dapatkan dari proses penelitian merupakan data yang mentah. Oleh sebab itu, data mentah tadi harus kita olah terlebih dahulu, kita analisis terlebih dahulu. Nah, analisis data ini bukanlah hal yang mudah, butuh pengetahuan, kemampuan, maupun prosedur yang tepat agar prosesnya dapat berjalan dengan tepat juga. Nah, hal ini akan membantu peneliti untuk mengambil kesimpulan akhir dalam penelitiannya. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas ini atau PTK merupakan penelitian kualitatif, walaupun dalam proses pengumpulan datanya bersifat kuantitatif, berasal dari kuesioner, angket, maupun lebar kerja siswa. Akan tetapi dalam proses penyampaiannya, proses penguraiannya bersifat deskriptif, sehingga penelitian ini disebut dengan penelitian kualitatif. Baik, selanjutnya dalam PTK atau penelitian tindakan kelas menggunakan model penelitian Kurt-Lewin. Nah, Kurt-Lewin ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama, planning atau perencanaan, yang kedua, acting atau pelaksanaan, yang ketiga, observing atau observasi, pengamatan, dan yang terakhir, reflecting atau pengambilan kesimpulan. Itu alur dari penelitian tindakan kelas atau PTK ada di samping ya teman-teman. Jadi, sebelum kita masuk ke alurnya, kita perlu tahu bahwasannya PTK ini memiliki beberapa siklus. Hal inilah yang akhirnya membedakan antara PTK dengan penelitian lain. Mungkin untuk penelitian lain bisa dilakukan dalam satu kali penelitian atau satu siklus, tapi dalam PTK ini memiliki banyak siklus. Seperti itu. Teman-teman, di sini kita lihat ya, di samping sini, di sini kita bagi menjadi 2 siklus ya. Oke, kita bahas siklus yang pertama dulu. Jadi di siklus yang pertama tadi itu ada identifikasi. Nah, di sini ialah guru atau peneliti melakukan identifikasi atau menemukan kira-kira apa masalah yang muncul sehingga dapat mengganggu proses pembelajaran di kelas. Oke, kemudian yang kedua ialah planning, perencanaan. Nah, planning ini guru menyusun beberapa langkah-langkah strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah tadi. Nah, itu pada tahap planning. Yang ketiga ialah acting atau pelaksanaan. Nah, ini merupakan implementasi dari proses planning. Implementasi langkah-langkah tadi yang sudah direncanakan kita implementasikan. Kemudian ada tahap observing, ialah pengamatan. Nah, pengamatan ini merupakan pengamatan saat kegiatan belajar mengajar maupun pengamatan mengenai tes hasil siswa pada saat akhir dari siklus. Kemudian yang terakhir ialah refleksi. Nah, refleksi ini merupakan pengambilan kesimpulan sementara yang dapat dari siklus pertama. Itu. Nah, jadi refleksi ini merupakan hal yang sangat urgent ya untuk terlaksananya di siklus 2. Nah, siklus 2 ini terjadi sebagai bentuk evaluasi atau perbaikan kira-kira apa saja sih kekurangan yang ada di siklus 1. Jadi diperbaiki lagi di siklus yang kedua. Oke, sekarang kita masuk kepada ilustrasi ya, penerapan model Kurt-Lewin dalam PTK. Nah, di sini kita sudah mengidentifikasi satu masalah di sebuah sekolah. Di sini masalahnya ialah siswa-siswi di MI Darussalam sangat minim kemampuan membaca intensifnya. Nah, hal ini dibuktikan dengan
nilai ketuntasan membaca intensif yang sangat jauh dari KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, hal ini yang akhirnya menyebabkan mereka tidak bisa membaca dengan baik dan memahami isi bacaan dengan baik pula. Hal ini disebabkan oleh frekuensi membaca mereka yang masih sangat sedikit dan mereka belum tahu kira-kira teknik yang digunakan dalam proses membaca itu kira-kira gimana. Mereka belum tahu. Selanjutnya kita masuk ke siklus yang pertama. Planning atau perencanaan. Nah, seorang guru sudah pasti harus melihat dulu kira-kira kurikulum apa yang digunakan di sekolah tersebut. Nah, kalau guru sudah paham gimana kurikulumnya, nanti untuk proses berjalannya penelitian nanti guru akan menyesuaikan dengan kurikulum sekolah. Kemudian yang kedua ialah menyusun RPP atau rancangan pembelajaran. Nah, RPP ini merupakan hal yang sangat penting, sangat urgent. Nah, karena dalam RPP ini mencakup langkah-langkah, strategi maupun model pembelajaran yang akan meningkatkan kemampuan membaca intensif siswa FI Darussalam. Kemudian tak lupa juga seorang guru harus menyusun lembar evaluasi siswa. Nah, tujuannya apa? Nanti dengan adanya lembar evaluasi atau tes tulis ini tahu kira-kira nanti siapa yang naik nilainya, siapa yang turun nilainya, kira-kira ada progres atau enggak gitu. Kemudian tak lupa juga guru harus menyusun lembar observasi. Nah, tujuannya apa? Kira-kira nanti ketika dalam penelitian guru bisa melihat, oh dia yang aktif, siswa itu pasif, siswa itu dapat memberikan pendapat gitu. Jadi untuk pengamatan peneliti atau guru. Kemudian yang terakhir harus menetapkan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, di sini kita sepakati 70 ya untuk KKM-nya. Baik, selanjutnya ialah ada dua teknik yang digunakan dalam proses analisis data dalam PTK. Yang pertama ialah teknik kualitatif, yang kedua teknik kuantitatif. Nah, teknik kualitatif sendiri merupakan data-data yang berasal dari informasi deskriptif berupa hasil wawancara, observasi maupun penelitian terhadap dokumen-dokumen terdahulu. Sedangkan data kuantitatif ialah data yang diperoleh dari hasil tes siswanya untuk mengetahui sejauh mana progres hasil belajar mereka. Kemudian untuk teknik kualitatif sendiri ada dua langkah yang harus dilakukan oleh peneliti. Yang pertama ialah penelitian sebelum masuk ke lapangan. Nah, seperti tadi sama seperti tahap identifikasi masalah. Nah, jadi peneliti harus menggali kira-kira masalah apa yang muncul, kemudian harus menentukan fokus penelitiannya. Itu pada tahap sebelum masuk ke lapangan. Kemudian yang kedua ialah pada saat berada di lapangan. Nah, menurut Mills and Haberman di sini ada 4 tahap pada saat peneliti terjun di lapangan. Yang pertama ialah pengumpulan data. Nah, bisa dari lembar observasi maupun angket, wawancara, atau dokumen-dokumen terdahulu yang bisa digunakan untuk sumber informasi. Kemudian yang kedua ialah penyajian data. Nah, data yang sudah dikumpulkan tadi akan disajikan secara lebih mendalam, lebih jelas pada tahap penyajian data. Kemudian yang ketiga ialah reduksi data. Nah, pada tahap reduksi data ini, semua data yang didapatkan tidak semuanya digunakan, akan dipilah-pilah kira-kira mana yang lebih penting, mana yang tidak penting akan dibuang, akan dikolektifkan secara urut pada tahap reduksi data. Kemudian yang terakhir ialah verifikasi atau kesimpulan. Jadi hasil penelitian yang didapatkan tadi itu akan diberikan kesimpulan untuk menetapkan hasil akhirnya. Kemudian untuk data kuantitatif sendiri yang akan dianalisis adalah dua hal. Yang pertama, standar ketuntasan individu, dan yang kedua standar ketuntasan klasikal. Untuk menghitung standar ketuntasan individu kita menggunakan rumus rata-rata seperti di samping ini. Nah, jadi setelah tes selesai, maka seluruh nilai dari siswa akan rata-rata, yang mana kita tadi sudah menetapkan bahwasanya KKM-nya berjumlah 70. Kemudian untuk ketuntasan klasikal ini diperoleh dengan rumus di samping ini, yang mana dengan artian bahwasanya ketika 80% siswa mendapatkan nilai 70, maka bisa dikatakan metode atau langkah yang dilakukan oleh guru sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca intensif siswa. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Baik teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya proses analisis data dalam penelitian tindakan kelas. Sekiranya cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.